bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Yalah, timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Apa benda ni, weh? Untuk sobat yang belum tahu, Garuda Muda telah bantai Yaman 4-1 dan dipastikan akan berlaga di ajang Piala Dunia bawah 17 tahun akhir tahun ini. Tapi kok lolos? Gimana ya? Ya tidak mengesankan lah, secara sepak bola tidak mengesankan. Jadi saya pikir juga secara penampilan, secara performa jauh. Apa yang bisa kita pelajari dari permainan Indonesia semalam yaitu permainan lebih ofensif dan kepercayaan diri dari para pemain yang cukup baik. Hari itu Indonesia kalahkan Korea 1-0. Semalam Indonesia kalahkan pasukan Arab Yaman 4-1 sekaligus membawa mereka mara ke suku akhir Piala Asia bawah 17 tahun. Bukan tu je, mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2025 bawah 17 tahun. Maksudnya, dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tau. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka, tahu tak? Bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Kalau tak pernah, ini saatnya untuk kita benar-benar fokus pada akar umbi. Dalam masa kita membawa lebih ramai pemain warisan dan naturalisasi memperkasakan pasukan kebangsaan, kita juga wajib menggandakan usaha memperkasakan pemain tempatan sejak di bangku sekolah. Apapun tahniah Indonesia. Ya, sharekan video ni dan mai jemput follow sekali. Yalah, timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Apa benda ni, weh? Untuk sobat yang belum tahu, Garuda Muda telah bantai Yaman 4-1 dan dipastikan akan berlaga di ajang Piala Dunia bawah 17 tahun akhir tahun ini. Sekali lagi, abang menonton pertandingan itu dan kali ini sangat luar biasa permainan timnas. Anak asuh Nova Arianto memasuki pertandingan dalam mod membantai. Sejak minit pertama, timnas gencar melakukan serangan hingga berhasil mencetak 2 gol yang dianulir karena offside. Area sayap kiri kerap menjadi duri dalam daging pertahanan Yaman. Garuda Muda membuka keunggulan pada minit ke-15 melalui tendangan roket Zahabi Goli yang menggetarkan gawang Yaman. Ini jelas merupakan gol tercantik di babak kualifikasi. Bahkan abang turut berteriak kaget. 10 minit kemudian, Fadli Alberto melakukan sundalan naluriah untuk mencetak gol kedua Indonesia. Di awal babak kedua, Putu Panji melakukan kesalahan dengan menghadiahkan penalti kepada Yaman untuk gol pertama mereka. Gol itu menyemangati Yaman dan mereka menyerang dengan gencar, tetapi Ghaffar Al-Ghassimi memastikan tidak ada lagi kebobolan. Ivendra kembali menjadi hero timnas saat ia mencetak 2 gol berturut-turut melalui tendangan penalti dan juga counter attack. Setelah itu, Garuda Muda terus tampil apik hingga laga usai. Timnas Indonesia hanya perlu bermain imbang dengan Afghanistan untuk mempertahankan puncak klasemen grup C setelah ini. Jujur saja, abang tumpang gembira dan semoga ini memberikan dorongan kepada tim senior untuk mengikuti jejak Garuda Muda menuju ke Piala Dunia. Selamat dan sekali lagi teruskan menyala sang Garuda. Tapi kok lolos? Gimana ya? Ya tidak mengesankan lah, secara sepak bola tidak mengesankan. Jadi saya pikir juga secara penampilan, secara performa jauh. Jadi lolos tapi tidak mengesankan. Lolos tapi menurut saya sih nggak pantas gitu cara lolosnya. Apa yang bisa kita pelajari dari permainan Indonesia semalam yaitu permainan lebih ofensif dan kepercayaan diri dari para pemain yang cukup baik walaupun tidak overconfident. Dan Coach Nova Arianto tampak jelas meminta para pemain tutup ruang, tutup ruang, tutup ruang. Dapat bola, cari pemain yang free. Jadi tidak ngasal memberikan umpan. Dan apakah teman-teman hitung berapa jumlah crossing yang dilepaskan oleh para pemain kita? Nah, coba tahu gak berapa? Di bawah 5. Crossing loh. Jadi gak ada tuh yang namanya kasih bola ke flank, crossing kiri, crossing kanan, main long ball. Enggak, adanya direct passing. Tapi direct passing itu diberikan kemudian di build up lagi. Ada pemain lain yang tiba-tiba muncul dari second line. Itulah yang perlu dilakukan oleh para pemain. Artinya control the possession. Gak harus lama menguasai bola, tapi lihat ada pemain yang free langsung memberikan bola. Jadi para pemain ini terlihat jelas bermain dengan yang namanya visi permainan. Intelijensia itu ada. Nah, itu semua karena memang peran dari pelatih dan gak gampang seperti yang saya katakan untuk melatih para pemain muda kita. Karena sebetulnya jujur, dari segi pembinaan pemain usia muda kan Indonesia cukup di bawah tim-tim besar lainnya. Ya kan, apalagi seperti Korea dan Jepang ketinggalan jauh. Padahal kita bisa juga. จากแฟนบอลและสื่อมวลชนทุกคน
ด้วยแป้งและสภาพธรรมดาแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคแป้ง Madam Pang menangis usai Thailand U17 dikalahkan Uzbekistan U17 4-1 di Piala Asia 2025. Federasi Sepak Bola Thailand U17, Madam Pang, tidak bisa menahan air matanya usai timnya dikalahkan oleh Uzbekistan U17 dengan skor 4-1 di babak penyisihan grup Piala Asia U17. Kekalahan ini membuat Thailand U17 semakin sulit untuk lolos ke babak selanjutnya. Madam Pang sangat kecewa dengan hasil ini dan merasa bahwa timnya telah melakukan yang terbaik. Saya sangat bangga dengan anak-anak saya, mereka telah berjuang dengan sangat keras. Namun, hasil ini tidak seperti yang kita harapkan, kata Madam Pang dengan air mata mengalir. Madam Pang juga mengaku bahwa kekalahan ini membuatnya merasa sangat sedih dan kecewa. Saya tidak bisa menahan air mata saya sangat sedih dengan hasil ini. Kami harus mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk pertandingan selanjutnya, katanya. Kekalahan ini membuat Thailand U17 harus berjuang keras untuk lolos ke babak selanjutnya. Mereka harus memenangkan pertandingan selanjutnya dan berharap bahwa hasil pertandingan lainnya berpihak pada mereka. Tahun lepas, pasukan bawah 23 Indonesia kalahkan Korea untuk ke separuh akhir Piala Asia 2024 bawah 23 tahun. Semalam, pasukan bawah 17 tahun Indonesia kalahkan Korea di peringkat kumpulan Piala Asia bawah 17 tahun. Ini sebenarnya pencapaian yang luar biasa. Media Malaysia terkaget-kaget lihat timnas Indonesia U17 lindas Korea Selatan. Kejutan yang tak disangka-sangka. Media Malaysia terkejut melihat timnas Indonesia U17 sukses menaklukkan Korea Selatan di Piala Asia U17 2025. Matchday pertama grup C Piala Asia U17 2025 itu berlangsung di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Arab Saudi, Jumat 4 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Kedua tim menurunkan kesebelasan pemain terbaiknya. Timnas Indonesia U17 memulai dengan gemilang dengan beberapa serangan balik cepat. Evandra Florasta dan kolega pun sesekali mencoba dan menguji gawang Korea Selatan U17 yang dijaga oleh Park Do-hoon. Sementara itu, Korea Selatan yang tampil mendominasi belum bisa menjebol gawang Garuda Asia dan menutup babak pertama dengan skor 0-0. Berlanjut di babak kedua, Taeguk Warriors mengatur tempo permainan dan melancarkan beberapa serangan terhadap timnas Indonesia U17. Akan tetapi, momen tak terduga terjadi pada masa injury time babak kedua. Adalah Evandra Florasta mencetak gol kemenangan timnas Indonesia U17. Evandra Florasta membobol gawang Korea Selatan di menit 91. Awalnya, pemain Bayangkara FC itu sempat gagal saat menjadi algojo tendangan penalti. Tembakannya sempat ditepis kiper Korea Selatan U17. Beruntung, bola rebound masih bisa dijangkau oleh Evandra Florasta dan langsung dikonversi menjadi gol. Kemenangan atas Korea Selatan membuat timnas Indonesia U17 untuk sementara menduduki posisi kedua klasemen grup C dengan koleksi 3 poin. Menariknya, kemenangan atas negara asal mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong itu sebagai kemenangan bersejarah. Sebab, timnas Indonesia U17 untuk pertama kalinya menaklukkan Korea Selatan di kompetisi resmi usia di 3 pertemuan sebelumnya meraih catatan negatif. Dalam 3 pertemuan sebelumnya di Piala Asia U17, timnas Indonesia U17 hanya imbang sekali dan kalah 2 dari Korea Selatan. Kemenangan tim besutan Nova Arianto atas negara asal Shin Tae-yong itu pun membuat media Malaysia makan bola dibuat terkaget-kaget. Kejutan Indonesia yang tak disangka-sangka, tulis makan bola dalam artikelnya. Timnas muda Indonesia membuat kejutan saat mengalahkan Korea Selatan, tambah media Malaysia itu. Selanjutnya, timnas Indonesia U17 bakal diuji oleh lawan kuat Yaman di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Senin 7 April 2025 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Hanya juara dan runner-up fase grup yang lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 yang menjadi tiket untuk ke Piala Dunia U17 2025.